Bab 1371. Kesempatan untuk mendekati Lin Yi. Keesokan paginya, Li Chuan bangun pagi-pagi. Tidurlah lebih lama lagi. Rumah sakit daerah tidak jauh dari sini. Aku akan pergi dengan Xin Xin, kata Li Chuan sambil menatap Lin Yi yang kebingungan. Biar kuantar kalian. Lagi pula, aku ada urusan nanti dan harus kembali ke kantor daerah. Sebaiknya aku pergi keluar bersamamu. Kalau begitu aku akan carikan baju untukmu. Bangun dan cuci mukamu. Tentu saja. Setelah mencuci piring, mereka bertiga bertemu dan pergi sarapan. Lin Yi kemudian mengirim mereka berdua ke rumah sakit dan kembali ke kantornya, menunggu para reporter datang untuk wawancara. Pada saat yang sama, sebuah SUV Tiguan melaju ke arah Kabupaten Dongsan. Ada dua orang yang duduk di dalam mobil. Mereka berdua masih sangat muda, baru berusia sekitar 30 tahun. Pria yang mengemudi mengenakan pakaian olahraga. Rambutnya pendek dan kulitnya gelap. Ketika tersenyum, ia tampak sangat sederhana dan ramah. Wanita yang duduk di kursi penumpang depan berpakaian jauh lebih modis. Ia mengenakan gaun merah panjang, rambut panjangnya diikat ke belakang, dan kulitnya yang putih bersih berkilau seperti agar-agar. Saat ia berjalan di jalan, orang-orang tak kuasa menahan diri untuk meliriknya beberapa kali lagi. Pria yang menyetir bernama Hou Jingtao, dan wanitanya bernama Sun Yiying. Mereka berdua menelepon Lin Yi sehari sebelumnya. Namun, di mata mereka, mereka tidak tahu bahwa orang yang mereka panggil adalah orang yang sama. Mereka hanya merasa itu kebetulan. Nama-namanya sama. Dia tidak mengaitkan direktur kantor penanggulangan kemiskinan dengan bos yang kekayaannya ratusan miliar. Saudari Sun, bagaimana persiapanmu? Tanya Hou Jingtao yang sedang menyetir. Saya masih agak gugup. Pihak lain adalah seorang miliarder yang telah melalui ratusan pertempuran. Dia bukan hanya memulai dari nol, tetapi juga masih sangat muda. Jika ada yang salah, saya bisa dengan mudah membuatnya tidak bahagia. Ini memang cukup penting. Lagi pula, ini misi yang diberikan oleh atasan. Kalau ada yang salah, para pemimpin akan mengkritik kita. Benar sekali, kata Sun Yiying. Bagaimana dengan Direktur Lin? Bagaimana persiapannya? Saya tidak banyak mempersiapkan diri untuk bertemu dengannya. Lagi pula, saya sudah bekerja lebih dari 3 tahun. Saya bisa melakukan wawancara langsung di tempat. Lebih baik lebih serius. Bagaimanapun, dia tetap seorang direktur. Lagi pula, berkat dialah Kabupaten Dongsan mendapatkan begitu banyak investasi. Dia juga menjadi fokus wawancara ini. Kamu baru di sini. Kamu tidak tahu apa-apa tentang ini, jadi sebaiknya kamu dengarkan aku. Tidak akan ada masalah dengan ini. Tapi ini salahku. Kalau aku tahu lebih awal, aku pasti sudah menjadwalkan wawancara dengan Direktur Lin di sore hari. Seharusnya orang sepenting Presiden Lin diwawancarai di pagi hari. Baru setelah itu kita bisa menunjukkan betapa pentingnya dia bagi kita. Tidak masalah. Karena pihak lain bisa mengembangkan perusahaan hingga sesukses ini, mereka pasti sibuk. Mereka tidak akan peduli dengan hal-hal seperti ini, kata Sun Yiying. Sayangnya, dia kesini untuk memeriksa pekerjaannya. Kalau dia di Zonghai, kita bisa mengunjungi perusahaannya. Ayunan dan bundaran. Kita akan mewawancarai mereka bersama hari ini. Ini akan menghemat banyak waktu kita. Hou Jingtao tidak memiliki banyak pikiran seperti Sun Yiying. Ia hanya ingin menyelesaikan misi secepat mungkin agar bisa pulang lebih cepat. Kamu benar. Itu benar, tetapi Sun Yiying tidak berpikir demikian. Alasan mengapa dia menelepon Lin Yi tadi malam adalah karena dia tahu bahwa Hou Jingtao telah menghubungi Direktur Kantor Penanggulangan Kemiskinan untuk wawancara di pagi hari. Rencananya sangat sederhana. Setelah mewawancarai Direktur Kantor Penanggulangan Kemiskinan, waktu akan hampir siang. Kemudian, ia akan mewawancarai Presiden Lin dari Lingyun Group. Ini akan dilakukan sekitar jam makan siang. Dengan begini, mereka punya kesempatan besar untuk makan siang bersama. Obrolan pun jadi lebih nyaman. Kak Sun, pemimpin redaksi kita kemarin bilang kalau Presiden Lin dari Lingyun Group kelihatannya sangat tampan. Aku jadi penasaran seberapa tampannya dia nanti. Pemimpin redaksi itu orang bodoh yang sedang jatuh cinta. Aku terlalu mengenalnya, kata Sun Yiying sambil tersenyum. Lagi pula, pikirkan tentang pewaris generasi kedua yang kaya itu. Asal mereka sedikit berdandan, tak satu pun dari mereka akan terlihat buruk. Kak Sun, kamu sudah melajang selama bertahun-tahun, dan kamu bahkan punya gelar magister jurnalisme dari Universitas Fudan. Apa ada pendapatmu tentang Presiden Lin yang belum pernah kamu temui sebelumnya? Itu tergantung takdir, Sun Yiying berpura-pura tenang dan berkata. Aku lebih suka cowok berbakat. Kita lihat saja nanti apakah dia tipe 1. Kurasa kita akan lihat nanti siang.
Sun Yiying awalnya sangat tenang, tetapi ketika Lin Yi disebutkan, dia tiba-tiba menjadi gugup. Karena dia juga merasa bahwa ini adalah sebuah kesempatan. Jika dia benar-benar bisa menjalin hubungan dengan bos muda yang kekayaannya miliaran yuan ini, dia pasti akan mapan seumur hidup. Dia tidak perlu lagi bekerja sebagai reporter. Itulah sebabnya dia menelepon Lin Yi secara pribadi tadi malam untuk mengenalnya. Lagi pula, dia sengaja merias wajah hari ini agar terkesan baik. Kalau tidak, dia pasti tidak mau mewawancarai Lin Yi saat makan siang karena akan lebih mudah untuk lebih dekat dengannya. Saat memikirkan hal ini, Sun Yiying mengambil tas kosmetiknya dan merapikan riasannya, mencoba tampil lebih sempurna. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di kabupaten itu. Sun Yiying melihat sekeliling. Apakah kamu yakin ini Kabupaten Dongsan dan kamu tidak salah berkendara? Mana mungkin aku salah. Aku berkendara sesuai peta. Kurasa kita akan sampai di gedung kabupaten sekitar 10 menit lagi. Bukankah ini terlalu kumuh? Lihat jalanannya. Apa yang terjadi? Cat di plakatnya sudah terkelupas. Lagi pula, ada orang-orang yang membawa gerobak yang ditarik keledai untuk berjualan buah-buahan. Menjijikkan, kata Sun Yiying dengan nada meremehkan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kata Hou Jingtao. Kabupaten Dongsan terkenal miskin, memang agak kurang. Sebaiknya aku percepat wawancaranya nanti. Rasanya ini bukan tempat yang cocok untuk manusia. Hou Jingtao tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ia belum pernah tinggal di pedesaan sebelumnya, jadi wajar saja jika ia tidak bisa menerima pemandangan seperti itu. 10 menit kemudian, Hou Jingtao mengendarai mobil ke pintu masuk gedung daerah dan menelepon Lin Yi. Halo, Direktur Li. Saya Hou Jingtao. Kita sudah bicara di telepon kemarin. Saya sudah di bawah. Ayo naik. Aku di kamar 309. Oke. Panggilan itu singkat. Hou Jingtao menutup telepon dan membuka sabuk pengamannya. Direktur Lin ada di kamar 309, dia ingin kita ke sana. Dia tidak keluar untuk menerimanya. Hou Jingtao terdiam sejenak. Kurasa dia tidak berniat melakukan itu. Dia hanya bilang kita harus naik sendiri. Apa dia tidak tahu sifat Central Daily? Kami perwakilan media pemerintah. Dia bahkan tidak datang menyambut kami ketika kami datang untuk mewawancarainya. Itu keterlaluan. Dia sekarang menjadi penyumbang investasi Kabupaten Dongsan. Dia cukup sibuk dengan pekerjaannya, jadi wajar saja kalau dia tidak punya waktu untuk datang dan menyambut kami. Kurasa dia menggunakan pencapaian kecil ini sebagai alasan untuk pamer. Bab 1372. Pembicaraan gagal. Hou Jingtao tersenyum getir. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia memang telah mencapai hasil dan layak untuk berpura-pura. Kurasa dia cuma orang desa. Dia bahkan tidak tahu kita ini tempat curhat seperti apa, tapi dia masih sok tahu. Sun Yiying berkata, pemimpin mereka benar-benar keterlaluan. Kenapa dia tidak memberitahunya siapa kita? Pantas saja tempat ini tidak bisa berkembang. Ada alasan untuk semuanya. Baiklah, Saudari Sun, tenanglah. Sudah waktunya kita mulai. Ayo kita pergi untuk wawancara. Jika kita menundanya, wawancara Presiden Lin akan tertunda. Ayo pergi. Wawancara Presiden Lin sangat penting. Kita tidak boleh gegabah. Mereka berdua berjalan ke gedung kantor daerah dengan peralatan wawancara dan tiba di kantor Lin Yi. Dentang, dentang, dentang. Hou Jingtao mengetuk pintu. Lin Yi menanggapi dan mereka berdua mendorong pintu hingga terbuka. Akan tetapi, pemandangan di kantor membuat mereka tercengang. Karena Lin Yi sedang bersandar di kursinya dengan kaki di atas meja, bermain game di ponselnya. Melihat mereka berdua masuk, Lin Yi berkata, kalian cari tempat duduk dulu. Permainan ini akan selesai paling lama 5 menit lagi. Keduanya saling berpandangan, tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak turun untuk menjemput mereka. Mereka pikir dia sibuk bekerja, tapi mereka tidak menyangka dia malah bermain game di sini. Kakak matahari. Hou Jingtao menyentuh tangan Sun Yiying. Ayo kita taruh peralatannya di meja dulu. Wajah Sun Yiying dingin dan dia tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, dia mulai bekerja dengan Hou Jingtao. Sejak awal, ia memang sudah tidak puas dengan Lin Yi. Ditambah dengan sikap Lin Yi saat ini, kebencian di hatinya semakin dalam. Sebelumnya, ketika mereka pergi ke tempat lain untuk wawancara, mereka semua diperlakukan dengan baik. Orang-orang yang diwawancarai bahkan akan memanggil beberapa staf untuk membantu mereka mengatur peralatan mereka. Sekarang, bukan saja tidak ada seorang pun yang menerimanya, tetapi mereka bahkan harus menyiapkan peralatannya sendiri. Dia benar-benar harus mengakuinya kepada orang-orang ini. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang baik untuk mereka. 10 menit kemudian, keduanya selesai merapikan peralatan wawancara.
Hou Jingtao menatap Lin Yi dan berkata, Direktur Lin, kita bisa mulai wawancaranya sekarang. Oke. Lin Yi siap karena pernah diwawancarai di kantor Liang Ruoxu sebelumnya, dan kali ini, dia sudah familiar dengan prosesnya. Direktur Lin, saya punya beberapa pertanyaan. Anda tidak perlu gugup. Jawab saja dengan jujur, kata Sun Yiying sambil memegang alat perekam. Tentu, silakan. Saya ingin bertanya, apa pekerjaan Anda sebelumnya? Mengapa Anda datang ke Kabupaten Dongsan? Saya dulu bekerja di perusahaan real estate. Apa yang terjadi setelah itu? Kenapa kamu datang ke sini? Untuk melayani masyarakat. Sun Yiying dan Hou Jingtao saling memandang. Jawaban ini terlalu resmi. Jawabannya sepenuhnya palsu. Kalau jawaban seperti itu sampai diberitakan, mungkin netizen akan mengejeknya habis-habisan dan menganggapnya semua itu hanya rekayasa. Direktur Lin, meskipun ini wawancara dengan media resmi, Anda tidak perlu menjawab seformal itu. Jawab saja apapun yang Anda pikirkan, kata Sun Yiying. Itulah yang sebenarnya kupikirkan. Kalau aku tidak melayani rakyat, apa yang kulakukan di tempat seperti ini? Apa aku sedang mencari pengalaman? Saudari Sun, mari kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Melihat ekspresi Sun Yiying yang kurang tepat, Hou Jingtao segera mengingatkannya. Sun Yiying menenangkan dirinya dan terus bertanya. Setahu kami, Kabupaten Dongsan terkenal miskin. Dalam beberapa tahun terakhir, belum ada kemajuan dalam menarik investor. Namun, setelah Anda datang, masalah ini langsung teratasi. Bisakah Anda menceritakan bagaimana Anda mendatangkan investor tersebut? Seberapa besar upaya yang Anda lakukan selama proses ini? Lin Yi menggaruk kepalanya, mengingat seluruh proses investasi. Saya tidak bekerja keras. Saya hanya melakukannya selangkah demi selangkah. Saya menelepon beberapa orang dan melakukan riset lapangan dengan orang-orang terkait. Kemudian, saya berhasil mendatangkan investor. Direktur Lin, saya tahu Anda berkontribusi pada investasi Kabupaten Dongsan, tetapi saya harap Anda dapat menghadapi wawancara ini dengan serius dan menghormati status kami. Jawab pertanyaan kami dengan baik dan bekerja sama dengan kami. Hah? Apa aku tidak kooperatif? Aku menjawab semua pertanyaanmu. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Dongsan telah aktif berusaha menarik investor, tetapi tidak ada kemajuan. Saya yakin Anda tahu alasan pastinya. Sekarang, Anda telah berhasil dalam hal ini, saya rasa tidak akan semudah itu, kata Sun Yiying. Kurasa kau tak perlu berlagak seperti itu untuk menonjolkan kemampuanmu. Aku sudah bekerja lebih dari 3 tahun dan telah mewawancarai banyak orang. Setiap orang dari mereka memiliki status yang lebih tinggi daripada dirimu, tetapi sikap mereka jauh lebih rendah hati daripada dirimu. Apa maksudnya ini? Maksudmu aku sedang membual? Keduanya tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Yi akan mengucapkan kata-kata vulgar seperti itu. Sun Yiying diam-diam membenci karakter orang-orang ini. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Saya tidak bilang begitu. Saya hanya berharap Anda bisa bekerja sama dengan kami dan menyelesaikan wawancara ini sebaik mungkin. Lin Yi mengangkat bahu. Tapi proses menarik investasi memang seperti ini. Sejujurnya tidak sulit. Saudari Sun, karena Direktur Lin sudah mengatakannya, mari kita lanjutkan dengan pertanyaannya. Meskipun Hou Jingtao juga memiliki keluhan dalam hatinya, dia tetap menahan diri. Sun Yiying memelototi Lin Yi, tapi demi pekerjaannya, dia terus bertanya. Lalu, apakah Anda punya rencana untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Dongsan ke depannya? Atau lebih tepatnya, seberapa tinggi target yang ingin Anda capai? Saya tidak akan bekerja di sini lagi. Soal masa depan, saya tidak bisa menjawabnya, kata Lin Yi. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Sun Yiying sudah dipenuhi amarah, tetapi setelah mendengar jawaban Lin Yi, dia tidak dapat menahannya lagi. Apa yang sedang dia bicarakan? Sebagai Direktur Kantor Penanggulangan Kemiskinan, dia mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan masa depan. Apakah ini sesuatu yang seharusnya dikatakan seorang pejabat? Wawancaranya selesai secepat ini. Beberapa pertanyaan ini sudah cukup. Kurasa tidak perlu dilanjutkan, kata Sun Yiying dingin. Kalau begitu aku tidak akan mengantarmu keluar. Tutup pintunya kalau kamu keluar. Lin Yi kembali ke mejanya dan bersiap untuk melanjutkan bermain game. Melihat betapa tenangnya Lin Yi, ekspresi Sun Yiying berubah semakin buruk. Dia benar-benar kembali ke permainannya. Semakin Sun Yiying memikirkannya, semakin marah dia. Kenapa dia bertemu orang seperti itu? Bagaimana dia bisa menjadi Direktur Kantor Penanggulangan Kemiskinan? Tepat saat mereka berdua berkemas, Li Qingkai dan Li Sijin masuk dari luar. Ketika melihat Sun Yiying dan Hou Jingtao, ia tertegun sejenak. Kemudian,
Ia menyadari bahwa mereka mungkin wartawan media yang datang untuk mewawancarai Lin Yi. Kalian pasti reporter dari Central Daily News. Ya, jawab Hou Jingtao. Apakah wawancaranya selesai secepat ini? Ada kunjungan medis ke pedesaan di daerah ini. Direktur Lin menemukan banyak dokter dari Zonghai dan memberikan bantuan kepada rumah sakit daerah. Bisakah Anda juga mewawancarainya tentang hal ini? Tidak, kata Sun Yiying tegas. Bab 1373. Bertemu lagi. Dengan baik. Li Qingkai dan Li Sijin tercengang. Mereka tidak menyangka Sun Yiying akan menolaknya secara langsung. Sekalipun jawabannya tidak, dia harus bersikap lebih bijaksana. Li Qingkai tertawa canggung. Karena tidak nyaman, kami tidak akan memaksamu. Sun Yiying tidak berkata apa-apa lagi. Ia menyimpan perlengkapannya dan pergi bersama Hou Jingtao. Lin kecil, ada apa? Aku lihat kedua reporter itu terlihat kurang sehat. Apa terjadi sesuatu? Lin Yi mengangkat bahu. Wanita itu agak aneh. Aku baru saja menjawab pertanyaannya dengan normal ketika dia tiba-tiba menjadi panas. Mungkin dia sedang menstruasi. Masalah ini agak kacau, kata Li Qingkai. Kupikir aku bisa memanfaatkan wawancara ini untuk membuatmu terkenal. Dengan begitu, nanti saat kau dipindahkan, kau akan semakin bersinar. Aku tidak menyangka wawancara itu akan gagal. Sayang sekali. Tidak apa-apa. Aku sama sekali tidak ingin dipindahkan. Aku baik-baik saja tinggal di sini. Jangan ngomong begitu. Seperti kata pepatah, air mengalir ke dasar. Kamu dan si Jin masih muda, tidak seperti aku. Kalau ada kesempatan, kalian tetap harus bergegas ke puncak. Terima kasih, Saudara Li. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Li Qingkai tersenyum dan berkata, kerja keraslah. Aku punya harapan besar untuk kalian berdua. Pada saat yang sama, Sun Yiying dan Hou Jingtao keluar dari gedung kantor daerah dan kembali ke mobil mereka. Kak Sun, tenanglah. Dia hanya wakil direktur kecil. Tidak perlu marah, Hou Jingtao menghiburnya. Aku marah karena dia hanya seorang wakil direktur. Sun Yiying mendengus dingin. Presiden Lin dari Lingyun Group adalah target sebenarnya dari wawancara ini. Dia hanya umpan. Dia bahkan tidak melihat identitasnya dengan jelas dan masih bersikap angkuh. Dia bahkan mengaku melayani rakyat. Saya merasa jijik hanya dengan mendengarkannya. Dia pikir dia siapa? Hou Jingtao menghela napas. Ia tidak bisa menyalahkan Suster Sun karena marah. Orang ini lebih suka bermain game di kantor daripada datang mengambilnya. Terlebih lagi, setelah wawancara dimulai, dia tidak kooperatif sama sekali. Orang seperti dia memang sedikit sok. Masalah ini sudah selesai, jadi lupakan saja. Percuma saja kau marah-marah begitu. Biarkan saja, Sun Yiying mendengus dingin. Aku tidak ingin melepaskannya begitu saja. Saat aku kembali, aku akan menyingkapnya dan membiarkan seluruh negeri tahu sifat aslinya. Aku harus menunjukkan betapa kuatnya aku. Hou Jingtao tersenyum dan tidak menghentikannya. Ngomong-ngomong, Suster Sun, hubungi Presiden Lin. Ayo kita ke sana dan wawancarai dia sekarang. Sun Yiying melihat arlojinya. Tidak usah terburu-buru. Baru jam 11. Kita tunggu 1 jam lagi. Untuk wawancara hari ini, Sun Yijing sangat tepat waktu. Dia melakukan semua itu hanya untuk mendapatkan kesempatan makan siang bersama Lin Yi, dengan harapan dapat mengembangkan hubungan mereka selama wawancara. Hari sudah hampir tengah hari ketika Lin Yi menjemput Li Chuan dan Qiao Xin dan bersiap untuk makan siang. Kak Lin, aku makan ikan dan daging setiap hari. Berat badanku naik 5 pon beberapa hari terakhir. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu kurang olahraga. Berat badanmu pasti naik karena itu. Saudari Li, disinilah kau salah. Aku baru saja mengatakan satu hal kepada Saudara Lin, dan kau sudah membelanya. Akulah yang selalu bersamamu. Saya makan setiap hari, namun saya tidak gemuk. Tapi masalahnya, aku jomblo. Aku nggak punya teman olahraga di malam hari. Aku bahkan nggak sempat berkeringat. Lin Yi. Bertepuk tangan karena cinta memang pekerjaan fisik. Siapapun yang berada di atas akan mampu menurunkan berat badan dengan cepat. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Li Chuan memutar matanya ke arah Qiao Xin. Cepat makan. Kamu masih ada operasi stent jantung yang harus dilakukan sore ini. Lihat, kamu merasa bersalah, aku benar, kata Qiao Xin sambil tersenyum. Kring kring kring. Telepon Lin Yi berdering. Itu adalah nomor tadi kenal yang tampak sedikit familiar. Halo, apakah ini Presiden Lin? Itu aku. Dari suaranya, Lin Yi sudah tahu siapa pihak lainnya. Saya Sun Yiying, reporter dari Central Daily News. Saya menelepon Anda kemarin untuk mewawancarai Anda.
Apakah Anda ada waktu sekarang? Lin Yi merasa lucu. Wanita ini jelas-jelas pelacur teh hijau. Aku sedang makan. Kita bicara setelah makan siang saja. Dengan baik. Sun Yiying berpura-pura gelisah. Pemimpin kami bilang dia ingin menerbitkan akta Anda sesegera mungkin. Jika wawancara ditunda sampai sore, kami tidak akan bisa menerbitkan naskahnya hari ini, jadi. Oke, saya di kamar 302 di Hotel Longteng. Silakan mampir. Baiklah, baiklah, baiklah. Kami akan datang sekarang. Maaf mengganggu Anda, Presiden Lin. Tidak apa-apa. Lin Yi tidak takut diganggu oleh Sun Yiying. Ia mungkin tidak akan berminat untuk mewawancarainya setelah bertemu dengannya dan tidak akan mengganggu makannya. Ada yang mencarimu, bisik Li Chuhan, kenapa kami berdua tidak pergi dulu? Kami tidak ingin mengganggu urusanmu. Tidak apa-apa. Ini hanya wawancara. Bukan masalah besar. Makan saja. Jangan terlalu khawatir. Semuanya, ini sebenarnya wawancara, kata Kiao Xin terkejut. Stasiun yang mana? Harian Pusat. Ya ampun, itu media resmi pemerintah. Luar biasa, kata Kiao Xin. Setelah bertahun-tahun, rumah sakit kami baru diwawancarai sekali. Saudara Lin memang hebat. Lin Yi tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah wawancara ini akan berhasil adalah masalah lain. Di sisi lain, Sun Yiying menutup telepon di mobil. Ia begitu gembira hingga agak bingung. Presiden Lin setuju untuk diwawancarai. Kalau begitu, ayo cepat. Oke, aku akan merapikan riasanku. Sun Yiying mengeluarkan tas riasnya. Sambil merapikan riasannya, dia berkata, belikan aku sebotol air mineral. Aku agak haus. Aku akan pergi sekarang. Setelah menunggu Jingto keluar dari mobil, Sun Yiying segera mengeluarkan 2 bantalan silikon dan meletakkannya di bawah kerahnya. Bantalan itu tampak jauh lebih besar dan mencapai ukuran kapce. Setelah merias wajahnya, Sun Yiying kembali membusungkan dadanya, sangat puas dengan penampilannya. Ini seharusnya cukup untuk menarik perhatiannya. Setelah menunggu Jingto membeli air, dia berkendara ke Hotel Longteng. Setelah naik ke atas, mereka berdua berdiri di pintu kamar 302, tetapi Sun Yiying tidak terburu-buru untuk masuk. Lihat pakaianku. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Hou Jingto tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kak Sun, kamu terus menanyakan ini padaku sepanjang perjalanan, aku ingat kamu tidak segugup ini saat mewawancarai orang lain. Bagaimana mungkin orang-orang yang kita wawancarai sebelumnya bisa dibandingkan dengan Presiden Lin? Dia orang yang sangat berpengaruh. Tak ada yang bisa menimpanya. Aku mengerti perasaanmu, tapi kamu memang terlihat cantik. Aku hampir jatuh cinta padamu. Jangan coba-coba. Kamu bukan tipeku, kata Sun Yiying sambil tersenyum sambil mengetuk pintu. Sun Yiying menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Kemudian, ia mendorong pintu dengan lembut, dan mereka berdua masuk sambil membawa peralatan wawancara. Namun, setelah memasuki rumah, mereka berdua tercengang. Bukan karena orang-orang di ruangan itu sudah mulai makan. Sebaliknya, wakil direktur yang menjijikkan itu juga ada di sini. Bab 1374. Bepergian. Melihat Lin Yi muncul di ruang pribadi, mereka berdua tercengang. Segera setelah itu, wajah Sun Yiying menampakkan ekspresi dingin. Kami ingin mewawancarai Presiden Lin dari Lingyun Group. Apa yang Anda lakukan di sini? Li Chuhan. Kiao Xin. Bukankah Lin Yi Presiden Lingyun Group? Apa yang wanita ini bicarakan? Lin Yi tersenyum. Tahukah kamu siapa Presiden Lingyun Group? Tentu saja. Ini Presiden Lin Yi. Lalu apakah kamu masih belum tahu siapa aku? Seketika, keduanya tercengang. Mereka terpaku di tanah, seolah tersambar petir. Bagaimana mungkin? Kamu kan Presiden Lingyun Group. Mengapa itu tidak mungkin? Bukankah Anda Direktur Kantor Penanggulangan Kemiskinan? Aku tidak punya kegiatan apa-apa, jadi tidak bisakah aku datang untuk membantu orang miskin? Lin Yi mengambil sepotong ikan dan berkata perlahan. Kalau aku bukan dari grup Lingyun, kenapa aku harus membawa mereka semua ke sini untuk berinvestasi? Kabupaten Dongsan penuh omong kosong. Kalau aku bukan yang memberi perintah, kenapa mereka datang ke sini? Bukankah perusahaan juga harus menghasilkan uang? Kalian berdua juga meneleponku. Bisakah kalian memeriksa nomor teleponnya untuk memastikan apakah nomornya sama? Mendengar kata-kata Lin Yi, mereka berdua segera mengeluarkan ponsel untuk memeriksa nomor telepon Lin Yi. Mereka terkejut ketika mengetahui kedua angka itu ternyata sama persis. Melihat ini, ekspresi Sun Yiying menjadi muram. Dia merasa bahwa surga telah mempermainkannya. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk berinteraksi dengan orang penting seperti Lin Yi.
Dia tidak pernah menyangka kalau dia benar-benar akan berdebat dengannya sekarang. Tidak mengherankan dia menghadapi wawancara dengan sikap acuh tak acuh seperti itu. Dengan kekuatannya, dia memang layak memandang rendah mereka. Saya rasa wawancara hari ini tidak perlu dilanjutkan, kata Lin Yi. Nanti aku telepon seseorang dan bicara dengan bosmu. Aku akan menyuruhnya mengirim orang yang lebih berpengalaman. Kalian bisa pulang dulu. Sun Yiying tampak seperti hendak menangis. Presiden Lin, bisakah Anda memberi kami kesempatan lagi? Bagaimana menurutmu? Sun Yiying menggigil. Diperhatikan seperti ini oleh Lin Yi membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Kalau begitu, kami pergi dulu. Keduanya pergi dengan lesu. Qiao Xin menatap Lin Yi. Saudara Lin, mereka masih media resmi pemerintah. Ini tidak bagus. Wanita itu jelas-jelas jalan teh hijau. Wawancara dengannya mungkin akan memperpendek umurku, kata Lin Yi. Cepat makan. Piringnya akan segera dingin. Hah. Qiao Xin mengangguk dan berkata. Ngomong-ngomong, Kakak Lin, kamu bilang mau mengajak kita main besok. Apa janji itu masih berlaku? Tentu saja itu sah, kata Lin Yi. Kudengar ada desa nelayan kecil di dekat waduk, dan kita bisa memasak dengan ikan dari waduk. Rasanya luar biasa. Besok, aku akan memasak sendiri untuk kalian semua dan menunjukkan keahlianku. Bagus sekali, kata Qiao Xin. Aku belum pernah makan masakanmu sebelumnya. Haruskah kita mengundang keempat direktur juga, tanya Li Chuhan. Di dunia medis Tiongkok, mereka punya koneksi yang cukup kuat. Baiklah kalau begitu, kita main-main dulu. Kita undang mereka kalau sudah waktunya makan. Dengan begitu, mereka tidak akan mengganggu kita, kata Lin Yi. Kedengarannya bagus menurutku. Lin Yi tidak peduli dengan hubungan ini, tetapi akan lebih baik jika dia bisa membuka jalan bagi Li Chuhan dan Qiao Xin. Aku masih berpikir lebih baik main-main saja setelah misi kita selesai, kata Li Chuhan. Rumah sakit daerah cukup sibuk beberapa hari terakhir ini. Saya agak malu menyerahkan pekerjaan saya kepada orang lain. Perawatan medis sudah berlangsung beberapa hari. Seharusnya semakin sedikit orang yang berkunjung sekarang. Ada begitu banyak orang di 3 kabupaten itu. Dari apa yang Lin Yi ketahui, semakin sedikit orang di sana, semakin mudah baginya untuk bekerja. Hanya saja rakyat jelata dari daerah sekitar juga datang, kata Li Chuhan. Selain itu, saya mendengar bahwa para pemimpin puncak di beberapa kabupaten terdekat juga sering menghubungi para direktur. Mereka ingin para direktur mengunjungi kabupaten mereka, tetapi saya tidak tahu secara spesifik bagaimana rencana mereka. Baiklah, jangan khawatir tentang hal-hal ini. Lin Yi tersenyum. Sebelum kalian datang, penduduk Kabupaten Dongsan hidup cukup makmur. Kepergian kalian tidak akan terlalu memengaruhi mereka. Bertanggung jawab itu baik, tapi terlalu bertanggung jawab itu tidak baik. Jangan terlalu memaksakan diri. Biarkan saja alam berjalan sebagaimana mestinya. Mengerti. Lin Yi mengirim mereka berdua kembali untuk makan siang. Dia mengikuti Li Qingkai ke desa di bawah untuk membantu menggali sumur dan mengambil air. Ia selanjutnya menyelidiki situasi tanah di bawahnya dan bahkan mengambil kembali beberapa sampel tanah untuk memudahkan penelitian di masa mendatang. Keesokan paginya, Lin Yi dan Li Chuhan bangun pagi untuk mandi karena mereka akan pergi bermain hari itu. Setelah mandi, Li Chuhan berganti dengan gaun panjang bermotif bunga berwarna hijau tua, membuatnya tampak segar dan elegan. Qiao Xin mengenakan celana pendek denim dan kemeja lengan pendek. Dibandingkan dengan Li Chuhan, penampilannya kurang feminin. Setelah sarapan, Lin Yi mengantar Li Chuhan dan Qiao Xin ke Waduk Kanglai di Kabupaten Kanglai. Meskipun dia sudah lama tinggal di Kabupaten Dongsan dan pernah mendengar tentang tempat ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini. Ia menemukan bahwa tempat ini dikelilingi oleh pegunungan dan air. Pemandangan alamnya masih asli. Apalagi, banyak sekali orang yang berkunjung ke sana. Setidaknya ada 20 mobil terparkir di luar. Mengingat Kabupaten Dongsan memiliki objek wisata yang begitu bagus, seharusnya tidak seburuk ini. Mereka seharusnya mengembangkan tempat ini dengan lebih giat, ujar Qiao Xin. Meskipun tidak jauh dari Kabupaten Dongsan, tempat ini termasuk dalam Kabupaten Kanglai dan tidak ada hubungannya dengan Kabupaten Dongsan. Tidak heran, kata Qiao Xin. Jika kita mengalokasikan tempat ini ke Kabupaten Dongsan dan mengembangkannya dengan baik, mereka bisa mendapatkan banyak uang. Kalau begitu, apa mereka masih akan bilang Kabupaten Dongsan sial? Mereka sama sekali tidak punya keuntungan. Seolah-olah surga tidak menginginkan tempat ini makmur, kata Lin Yi. Lagi pula, ada beberapa pabrik di Kabupaten Kanglai. Saya dengar bisnisnya cukup bagus, tapi Kabupaten Dongsan hanya bisa diam dan menonton. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hehe,
Saudara Lin, apakah dianggap mustahil bagimu membangun pabrik di sini? Lin Yi tertawa. Cara pandang yang menarik. Lin Yi mengendarai mobil menuju pintu masuk desa nelayan. Banyak orang datang dan pergi, dan bisnis sedang ramai. Namun, penampilan Li Chuan menarik kekaguman banyak pria parubaya. Wanita secantik itu benar-benar duduk di Wuling Hongguang. Sayang sekali. Cheo Wang, lihat wanita bergaun itu. Dia sangat cantik dan tubuhnya bagus. Orang yang berbicara adalah seorang pria berambut pendek bernama Jiahu. Ia tampak berusia 30-an dan sedang menghisap rokok. Di sampingnya berdiri 5 orang lainnya, 3 pria dan 2 wanita. Usia rata-rata mereka mendekati 40 tahun. Yang paling menarik perhatian adalah seorang pria parubaya bertubuh besar. Namanya Wang Guanglong, pemilik pabrik makanan di Kabupaten Kanglai. Ia sangat terkenal di daerah tersebut. Dia memang cantik, tapi sayang sekali dia mengikuti seorang pecundang. Bab 1375. Diretas. Cheo Wang, apakah Anda sedang memikirkan sesuatu? Jiahu mengedipkan mata dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak memikirkan apapun setelah melihat wanita secantik itu, kata Wang Guanglong. Jika aku bisa menidurkannya, aku bisa mempermainkannya sampai mati. Kalian menyebut wanita baru setiap 3 kalimat, kata salah satu wanita berambut panjang. Namanya Zhang Yajuan, dan dia adalah teman sekelas Wang Guanglong. Mereka bertemu di reuni kelas. Siapapun yang jeli bisa melihat bahwa hubungan mereka ambigu. Kalau laki-laki tidak bernafsu, bagaimana mungkin dia masih disebut laki-laki? Guanglong tersenyum dan berkata, begitulah kodrat manusia. Benar. Wanita-wanita cantik ini harus diselamatkan oleh orang-orang sukses seperti saudara Wang. Bagaimana mungkin seorang pecundang dengan Hongguang yang rela bisa merayu wanita seperti itu? Jiahu berasal dari kota Jinsui. Ketika mengetahui bahwa Wang Guanglong ingin membuka pabrik cabang di sana, ia berinisiatif menghubunginya dengan niat untuk berinvestasi. Itulah sebabnya mereka datang ke sini hari itu. Tapi sayang sekali dia sudah diambil. Kamu tidak bisa mengatakan itu, kata Jiahu. Lihat wanita itu. Dia sangat pendiam. Sekali lihat saja, kau bisa tahu dia tidak berpengalaman dan polos. Dia pasti akan terpancing dengan sedikit rayuan. Apa kamu yakin? Tentu saja aku yakin, kata Jiahu. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya mengelola sebuah supermarket di daerah ini, seorang manajer keuangan bergabung dengan kami. Ia adalah seorang istri yang baru menikah. Ia sangat cantik. Meskipun tidak secantik wanita di depan saya, ia tetaplah cantik. Suaminya menyewa mobil di daerah ini. Coba tebak apa yang terjadi akhirnya. Wang Guanglong tertarik. Kau berhasil menjatuhkannya. Bukankah itu sudah jelas? Jiahu tertawa dan berkata, pertama, saya memberinya kenaikan gaji sebesar 200 yuan. Lalu, saya memberinya iPhone. Semuanya berakhir dalam waktu kurang dari seminggu. Dia tampak pendiam dan genit di ranjang. Dia bahkan menggugurkan 2 anak saya. Lagi pula, suaminya bahkan tidak tahu tentang ini. Mereka masih bersama sampai sekarang. Wah, kamu sungguh hebat. Aku tidak jahat, kata Jiahu sambil tertawa. Aku paling jago menghadapi wanita-wanita tak berpengalaman ini. Mereka akan terpancing setelah menawari sedikit kemewahan. Aku akan memikirkan cara untuk membantu saudara Wang menghadapinya nanti. Wang Guanglong menjilat bibirnya dengan sedih. Kalau kau bisa mengalahkannya, anggap saja investasimu sudah selesai. Mata Jiahu berbinar. Saudara Wang, jangan khawatir. Aku pasti akan menyelesaikan masalah ini untukmu. Pada saat yang sama, ketiganya merapikan pakaian mereka dan berjalan menuju desa nelayan. Saudara Lin, ayo cepat pergi. Ada beberapa pria brengsek di sana yang terus-menerus mengintip kita. Otak mereka mungkin penuh dengan pikiran-pikiran keji. Mereka menjijikkan, kata Qiaoxin dengan nada meremehkan. Lin Yi memiringkan kepalanya dan melirik mereka, mengabaikan mereka. Lagi pula, mereka tidak memprovokasi dia. Li Chuan tidak mengatakan apa-apa. Dengan Lin Yi di sisinya, dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Dekorasi di desa nelayan itu cukup sederhana, dan sekilas tampak layak. Namun, jika diamati lebih dekat, ternyata masih banyak area yang rusak, dan jauh dari kata indah. Tapi mereka bertiga tidak terlalu repot. Mencari tempat untuk bersenang-senang di kota kabupaten saja sudah merupakan kesempatan bagus, jadi tidak perlu terlalu pilih-pilih. Ayo naik gunung dan menangkap ikan. Ayo pergi. Yang disebut gunung itu hanyalah lereng kecil dengan ketinggian sekitar 100 meter. Agak menyanjung menyebutnya gunung. Rupanya warga yang mengontrak tempat ini pun menyadari hal tersebut, sehingga mereka menanam banyak pohon buah di gunung tersebut agar bisa dipetik oleh wisatawan, sehingga tempat tersebut menjadi lebih menyenangkan. Jalan setapak di pegunungan itu tidak curam.
Setelah berjalan lebih dari setengah jam, mereka mencapai puncak gunung. Meskipun tidak tinggi, ketika seseorang melihat ke bawah, mereka masih dapat melihat bentang alam terbuka yang luas. Terlebih lagi, di puncak gunung terdapat lahan terbuka yang luas dengan banyak fasilitas. Ada trampolin dan kursi goyang kartun untuk anak-anak, serta aktivitas orang dewasa seperti naik balon udara dan bermain ring hoop, tetapi semuanya terlihat agak sederhana. Kak Li, ada pohon apel di sana. Ayo kita petik apelnya, kata Qiao Xin. Rasanya mungkin lebih enak daripada yang dijual di supermarket. Li Chuan mengangguk dan menatap Lin Yi, apakah kamu akan pergi? Ayo pergi bersama. Aku sudah tidak ada pekerjaan lain. Setelah mengambil keputusan, mereka bertiga berjalan ke sisi lain bukit. Dia menyadari bahwa tidak hanya ada pohon apel, tetapi juga ada 2 rumah kaca dengan buah-buahan lain di dalamnya. Tomat seukuran bola tenis meja, stroberi, ceri, dan buah-buahan umum dapat ditemukan di sini. Lin Yi pernah bertani di desa kebahagiaan sebelumnya, jadi hal semacam ini sama sekali tidak menarik baginya. Namun, Li Chuan dan Qiao Xin justru bersenang-senang. Di kota besar seperti Zonghai, ditambah lagi kesibukan mereka bekerja, mereka belum pernah berpartisipasi dalam kegiatan seperti itu sebelumnya. Lin Yi, di sisi lain, duduk di samping dan mengobrol dengan Ji Qingyan di teleponnya. Pada saat yang sama, Wang Guanglong, Jia Hu, dan yang lainnya juga tiba. Mereka tidak sengaja mengikuti, tetapi secara umum, bagi banyak orang, ini adalah lokasi yang wajib dikunjungi. Jia tua, apakah kamu sudah memikirkan solusinya? Wang Guanglong menatap Li Chuan sambil meneteskan air liur, tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Jia Hu terkekeh. Aku sudah memikirkannya sejak lama. Saudara Wang, tunggu saja. Cara apa? Cepat beritahu aku. Jia Hu tidak membuatnya penasaran. Ia membisikkan beberapa patah kata ke telinga Wang Guanglong, dan mata Wang Guanglong berbinar. Kami akan melakukan apa yang kau katakan. Setelah lebih dari 1 jam, mereka berdua akhirnya selesai memetik buah itu. Mereka memetik banyak sekali barang, dan tugas membawa barang-barang itu tentu saja jatuh ke tangan Lin Yi. Kakak Lin, aku akan membiarkanmu menghabiskan uangmu hari ini. Setelah sering keluar bersama Lin Yi, Qiao Xin tidak lagi punya kebiasaan membayar. Kamu membuatnya terdengar seperti kamu sering membayar barang-barang ketika kamu bersamaku. Iya, meskipun hubungan kita baik, aku harus bersikap sopan. Li Chuan juga tersenyum dan merasa sangat bersenang-senang. Mereka bertiga berjalan keluar rumah kaca. Di luar kebun ada tempat untuk membayar barang-barang. Mereka baru bisa pulang setelah membayar. 1,5 kg stroberi, 1,5 kg ceri, 1,5 kg apel, 1 pon kesemak kecil, 1,7 kg markisa, totalnya 2.589 yuan. Apakah Anda akan membayar tunai atau menggunakan kode QR? Tanya petugas yang bertugas menimbang dan mengambil pembayaran. Hah! Mendengar harga ini, kedua wanita itu tercengang. Mereka pikir meskipun barang-barang ini sedikit lebih mahal, 500 yuan sudah cukup. Tetapi dia sebenarnya menginginkan lebih dari 2.500 yuan. Terlebih lagi, ini adalah daerah acak. Bahkan supermarket impor di Zonghai tidak menjual produk semahal itu. Kamu salah paham, 500 yuan seharusnya lebih dari cukup untuk buah-buahan yang kita petik ini. Kenapa kamu menagih kami lebih dari 2.500 yuan, bantah Qiao Xin. Karena buah yang Anda petik berkualitas terbaik, dan markisa merupakan produk unggulan Kabupaten Kanglai kami, yang tidak ditemukan di tempat lain. Tentu saja harganya lebih tinggi, tetapi semuanya murni dan organik. Menjualnya dengan harga lebih tinggi sudah sewajarnya. Bab 1376. Pembicaraan pribadi. Karena harganya mahal, kami tidak menginginkannya lagi. Simpan saja sendiri. Kemarahan Qiao Xin yang keras kepala berkobar. Jika memang sepadan, dia tidak keberatan mengeluarkan uang. Konon, orang-orang yang tidak terkendali berasal dari pegunungan yang miskin dan sungai yang buruk. Pepatah lama itu terbukti benar. Mereka baru memetik beberapa kilogram buah, tapi orang ini malah meminta lebih dari 2.500 yuan. Ini perampokan di siang bolong. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mau. Kalau begitu, kembalikan saja seperti semula. Kembalikan buah-buahan ini dan kamu boleh pergi. Maksudmu, sudah terlanjur dipetik. Bagaimana caranya kita mengembalikannya? Kalau begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian yang memilih barang-barangnya. Tentu saja, kalian harus membayarnya. Baiklah, baiklah. Cantik, ini hanya masalah kecil. Tidak perlu berdebat panjang lebar dengannya. Wang Guanglong berjalan mendekat dan tersenyum. Hanya 2.000 yuan, aku akan membayarnya untukmu. Setelah itu,
Wang Guanglong mengeluarkan setumpuk uang $100 di depan Li Chuhan dan Qiao Xin, menghitung 26 lembar uang, dan menyerahkannya kepada pria itu. Tidak perlu memberi mereka uang tambahan, kata Wang Guanglong. Kalian ini keterlaluan sekali. Gadis secantik itu datang ke rumah kalian untuk bermain dan memberkati pemandangan indah di sekitar kalian. Tapi, kalian malah bertengkar dengannya hanya karena beberapa ribu yuan. Kalian keterlaluan sekali. Kalian sama sekali tidak punya sopan santun. Petugas timbangan itu terkekeh dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia telah mengambil uang mereka untuk membantu dan menerima niat baik mereka. Dengan demikian, dia bisa menerima beberapa kritik tanpa masalah. Setelah membayar, Wang Guanglong berkata kepada Li Chuhan dan Qiao Xin. Masalahnya sudah selesai. Ambil buahnya dan pergi. Qiao Xin memegang buah di tangannya saat dia berbicara kepada Wang Guanglong sambil tersenyum. Terima kasih, tampan. Wang Guanglong sangat gembira ketika mendengar wanita itu memanggilnya tampan. Ia mengerti kenyataan, dan wajahnya benar-benar bertolak belakang dengan kata tampan. Sekarang setelah wanita muda ini benar-benar mengatakan hal ini, jelaslah bahwa dia tergoda. Metode Jia tua memang ampuh. Dengan sedikit usaha, tak lama lagi ia bisa mengalahkannya. Melihat mereka bertiga pergi, Jiahu dan yang lainnya berjalan mendekat. Lihat apa yang kukatakan. Para wanita tak berpengalaman ini pasti akan tergoda oleh keajaiban uang. Nak, kau benar-benar hebat. Aku tidak sebaik dirimu dalam hal ini, kata Wang Guanglong sambil tertawa. Hanya 2.000 yuan saja sudah cukup untuk membuat mereka gembira. Tidak ada penawaran yang lebih baik dari ini. Sudah pasti. Jangan lihat wanita bergaun itu. Dia tidak bicara sepatah kata pun, tapi dia pasti akan sangat mengagumimu. Saat kita pulang nanti, dia pasti akan membicarakanmu diam-diam. Karena itu, kita harus memanfaatkan situasi ini dan memamerkan kekayaan kita di depan mereka. Lalu, kita manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan informasi kontak mereka. Dalam beberapa hari, wanita itu akan jatuh cinta padamu. Kamu harus membantuku mengatur barang-barang ini. Kamu bisa mengandalkanku. Sambil membawa barang-barang mereka, mereka bertiga berjalan menuruni gunung. Qiao Xin tersenyum pada Li Chuhan dan berkata, Saudari Li, pria parubaya yang menyebalkan itu pasti punya perasaan padamu. Karena itulah dia berinisiatif membayar tagihannya. Saat memikirkan pria itu, Li Chuhan mengerutkan kening. Aku benar-benar terkesan. Kenapa kamu memanggilnya tampan? Wah, kita harus berterima kasih kepada seseorang yang berinisiatif membayar kita. Ini kemenangan mutlak. Jika dia benar-benar memiliki beberapa kualitas yang dapat ditebus, saya tidak akan mengatakan apapun jika Anda menyebutnya tampan, tetapi dia benar-benar. Aku tidak punya pilihan. Aku tidak sebaik dirimu. Aku bisa dengan mudah dibeli, kata Qiao Xin. Dan aku hanya menggunakan kata tampan padanya. Kalau aku bertemu seseorang setampan Kakak Lin, aku akan langsung memanggilnya ayah. Aku akan lebih akrab dan manis. Dengan itu, Qiao Xin mengedipkan mata pada Li Chuhan. Apakah kamu sudah melakukannya secara pribadi? Li Chuhan merinding sekujur tubuhnya. Tidak, ada perbedaan generasi di antara kita. Bagaimana ini bisa disebut kesenjangan generasi? Ini tren baru. Kembalilah malam ini dan cobalah. Mungkin Kakak Lin akan menyukainya. Wajah Li Chuhan memerah saat dia meludah. Kita ganti topik saja. Jangan bahas ini lagi. Hehe, maafkan aku. Turun dari lereng bukit kecil, mereka bertiga berjalan menuju pintu masuk, meletakkan buah-buah yang dipetik ke dalam mobil, dan secara terpisah mengambil sebagian untuk dinikmati selama mengunjungi waduk. Setelah berjalan lebih dari 20 menit, mereka bertiga tiba di waduk Kang Lai. Kak Lin, tempat ini lumayan. Seperti danau kecil. Waduk biasanya seperti ini. Waduk ini relatif kecil. Kalau kita lihat waduk besar lainnya, kondisinya tidak akan jauh berbeda dengan danau. Mereka berdua duduk di tangga dekat waduk. Mereka melepas sepatu dan mencelupkan kaki ke dalam air yang sejuk. Suasana ini, bersama dengan sinar matahari yang cerah dan hangat, menciptakan pemandangan yang indah. Saudara Lin, di mana kita akan menggunakan jaring kita untuk menangkap ikan nanti? Tanya Qiao Xin. Membosankan sekali menangkap ikan seperti itu. Aku akan mengajakmu memancing dengan benar. Kamu tahu cara memancing. Ketika Anda menjalani kehidupan rumah tangga, Anda harus tahu sedikit tentang segalanya, kata Lin Yi. Tunggu di sini. Aku mau beli alat pancing. Aku akan kembali sebentar lagi. Hah. Ada beberapa toko di desa nelayan yang khusus menjual alat pancing. Meskipun para penggemar memancing yang datang ke sini biasanya membawa alat pancing sendiri, mereka mungkin tiba-tiba kekurangan sesuatu, seperti tali pancing dan kail. Oleh karena itu, bisnis toko kecil itu lumayan.
Namun, barang-barang yang dijual sangat biasa dan tidak terlalu mewah. Lin Yi tidak boros. Memancing sebagian besar bergantung pada keterampilan. Joran hanyalah perlengkapan tambahan, jadi ia memilih yang paling mahal dan membeli umpan ikan. Ia berencana menangkap beberapa ikan dan memakannya nanti. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Yi kembali ke Li Chuhan dan Qiao Xin. Ayo pergi. Aku sudah beli pancingnya. Ayo pergi memancing. Ayo pergi. Mereka berdua menyeka air dari kaki mereka, memakai sepatu, dan mengikuti Lin Yi ke area pemancingan waduk. Memancing di sini dikenakan biaya tambahan. Harganya sekitar 5 hingga 10 yuan lebih mahal daripada yang dijual di luar. Qiao Xin sudah menanyakan hal ini sebelum datang agar tidak kena harga lebih tinggi lagi. Begitu banyak orang. Ada sederet orang yang duduk rapi di tempat pemancingan. Qiao Xin menghitung setidaknya ada 20 orang. Kami tidak melihat banyak orang saat kami datang ke sini. Orang-orang ini ke sini bukan untuk bermain. Mereka ke sini untuk memancing. Makanya kamu nggak menyadari mereka sebelumnya. Lin Yi melihat sekeliling dan menemukan tempat yang sepi. Lalu, ia mulai memancing. Yo, kebetulan sekali. Kalian juga di sini. Tepat saat Lin Yi dan makanan ikan tengah berbincang, mereka mendengar seseorang di samping mereka dan menyadari bahwa itu adalah pria parubaya yang telah membayar mereka sebelumnya. Mereka tidak menduga dia akan mengikuti mereka ke sini. Tampan, kamu juga di sini, kata Qiao Xin sambil tersenyum. Wang Guanglong sedikit malu dan tersenyum. Aku kesini mau cari ikan buat rebus nanti. Nggak ngangka bakal ketemu kalian lagi. Bab 1377. Keterampilan akting tangguh tingkat tinggi. Bagus. Kami juga berencana melakukan hal yang sama. Qiao Xin merasa bosan dan mulai mempermainkan si gendut kecil itu. Mendengar kata-kata Qiao Xin, Wang Guanglong dipenuhi rasa percaya diri. Ia merasa Li Chuhan sudah berada di sakunya. Mau ikut nanti? Kita jalan-jalan nanti. Suasananya bakal lebih ramai kalau ada lebih banyak orang. Lupakan soal makan bersama. Kalian banyak sekali, dan kita belum saling kenal. Sebaiknya kita tetap di rumah saja. Tidak masalah. Kakak Wang. Wang Guanglong ingin melancarkan serangan lain, tetapi dihentikan oleh Jia Hu. Saudara Wang, kamu tidak bisa langsung menyerang selagi besi masih panas. Kamu harus melakukannya selangkah demi selangkah. Kalau kamu terburu-buru, hasilnya akan buruk. Kamu benar. Yang harus kita lakukan sekarang adalah memamerkan sumber daya keuangan kita dan biarkan mereka perlahan-lahan terpancing. Jangan terlalu proaktif. Baiklah, aku mengerti. Wang Guanglong berpura-pura tenang sambil menyiapkan bangku kecil dan naungan. Terlepas dari keahlian teknisnya, ia memiliki perlengkapan yang lengkap. Kak Wang, joran pancingmu kelihatannya bagus sekali. Belinya di mana? Aku belum pernah lihat merek ini sebelumnya, kata Jia Hu sambil tersenyum. Saya meminta teman saya membelikan ini untuk saya di Meiguo. Harganya lebih dari 80.000 yuan. Akhirnya saya punya kesempatan untuk mencobanya hari ini. Lebih dari 80.000 untuk satu joran. Mendengar harga pancing Wang Guanglong, orang-orang di sekitarnya terkejut sejenak. Di antara mereka, joran pancing terbaik yang mereka jual di sini hanya sekitar 1.000 yuan, tetapi miliknya sebenarnya lebih dari 80.000 yuan. Itu harus dianggap yang terbaik. Wang Guanglong sangat puas dengan tatapan iri itu. Ia menegakkan punggungnya dan melirik Lin Yi, tatapannya penuh dengan penghinaan. Kak, menurutku joran pancingmu lumayan, tapi kayaknya kayak joran laut. Belinya di mana? Saya meminta teman saya untuk membelinya dari Mongolia. Beli pancing laut dari Mongolia. Wang Guanglong tertegun. Apakah Mongolia punya laut? Mereka bahkan punya angkatan laut, jadi mengapa mereka tidak punya alat pancing? Haha. Wang Guanglong tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan sok. Aku yakin kamu tertipu. Kualitasnya terlihat biasa saja. Aku akan memberimu beberapa lagi. Harganya beberapa ribu yuan masing-masing. Kualitasnya pasti lebih baik daripada punyamu. Setelah mengatakan itu, Wang Guanglong berbalik dan menatap Li Chuhan. Ia sangat puas dengan aktingnya. Memancing itu soal keterampilan. Itu tidak ada hubungannya dengan peralatan. Sebaiknya kamu simpan sendiri. Dari kata-katamu, aku tahu kau seorang amatir. Seperti kata pepatah, kalau mau kerja bagus, kau harus mengasah alatmu dulu. Kalau joranmu tidak bagus, akan sangat sulit menangkap ikan besar. Wang Guanglong menunjukkan ekspresi berpengalaman saat dia menunjuk Lin Yi. Umpan ikan yang kamu pakai juga tidak berbau. Sulit menangkap ikan besar tampaknya. Kalau kamu tidak percaya, aku bisa meminjamkan umpan ikan campuranku, yang harganya lebih dari 800 yuan per kilogram. Aku jamin hasilnya akan berbeda.
Semua orang sekali lagi terkejut dengan kata-kata Wang Guanglong. Joran pancing impor senilai lebih dari 80.000 yuan dan pakan ikan senilai lebih dari 800 yuan per pon. Dari mana orang ini berasal? Dia terlalu kaya. Kalau saja mereka bisa meminjam umpan ikan sebagus itu, mereka pasti bisa menangkap banyak ikan besar sendiri. Bukankah sudah kubilang? Memancing itu butuh keterampilan dan tidak ada hubungannya dengan makanan ikan. Hanya orang bodoh dan kaya sepertimu yang suka fokus pada hal-hal tak berguna ini. Mendengar Lin Yi memarahinya karena bodoh dan kaya, ekspresi Wang Guanglong berubah, tetapi dia segera menahan diri. Si cantik itu mengawasinya dari belakang. Ia harus tampil lebih sopan agar terlihat berkelas dan menyendiri. Hehe, kalau begitu kudoakan semoga beruntung. Kau harus dapat ikan besar dengan joran jelek seperti itu. Kalau tidak, dua wanita cantik di belakangmu akan kelaparan. Wus, wus. Begitu Wang Guanglong selesai berbicara, dia melihat Lin Yi menarik pancingnya. Seekor ikan mas sepanjang setengah meter ditarik keluar dari air. Ya Tuhan, ikan ini terlalu besar. Melihat ikan yang ditangkap Lin Yi, orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka semua sudah biasa ke sini. Ini pertama kalinya mereka melihat orang menangkap ikan sebesar itu. Apa pendapatmu tentang ikan itu? Lin Yi memandang Wang Guanglong. Keberuntunganmu cukup bagus. Lin Yi tersenyum dan melemparkan ikan itu kembali ke waduk. Anak muda, apa yang kau lakukan? Tidak mudah bagimu menangkap ikan sebesar ini. Kenapa kau melepaskannya? Sekilas saja aku tahu kalau ikan sebesar itu sudah tua. Sekalipun direbus, rasanya tetap tidak enak. Aku harus pakai yang lebih kecil. Karena sistem telah menghadiahinya keterampilan memasak tingkat master, Lin Yi memiliki pemahaman mendalam tentang bahan-bahan. Semakin tua ikannya, semakin tua pula dagingnya, dan semakin buruk pula rasa dan teksturnya. Itulah sebabnya babi guling panggang dijual ribuan yuan per ekor. Jadi itu yang kau pikirkan. Aku tak menyangka kau punya selera makan sehebat itu di usia semuda itu. Sekilas saja aku sudah tahu kau rakus. Untungnya begitu. Lin Yi tidak menganggapnya terlalu serius dan terus memancing. Namun, Wang Guanglong mencibir dan bergumam pada dirinya sendiri. Kedengarannya bagus, tetapi alasan sebenarnya mungkin karena dia tidak mampu membayar sebanyak itu. Petik 1. Menurut Wang Guanglong, ikan sebesar ini yang dijual di area waduk, harganya setidaknya 200 yuan. Sebagai orang yang hemat dan mengendarai Wiling Hongguang, Lin Yi tidak akan mampu membelinya, jadi ia memilih untuk melepaskannya dan menangkap ikan yang lebih kecil demi menghemat uang. Memikirkan hal ini, Wang Guanglong menjadi lebih percaya diri. Dengan karakternya, orang ini masih ingin bersaing dengannya. Itu cuma candaan. Saudaraku, sayang sekali ikan itu baru saja dilepaskan, kata Wang Guanglong berpura-pura menyesal. Meskipun agak mahal, kamu bisa memberikannya padaku. Aku masih sanggup membelinya. Bukankah kamu punya pancing seharga lebih dari 80.000 yuan dan makanan ikan seharga lebih dari 800 yuan? Dengan peralatan secanggih itu, apa kamu takut tidak bisa menangkap ikan? Ekspresi Wang Guanglong tampak tidak bersahabat setelah ditegur Lin Yi. Untungnya, Jiao berhasil menariknya kembali tepat waktu. Saudara Wang, kamu tidak perlu marah padanya, kata Jiao. Percuma saja meskipun keahliannya bagus. Ini masyarakat yang realistis. Kalau punya uang, kamu bisa keliling dunia. Kalau nggak punya uang, kamu nggak akan bisa bergerak sedikit pun. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah menunjukkan kemampuan finansialmu sepenuhnya dan menunjukkan pendidikanmu yang baik di depan perempuan itu. Lagi pula, perempuan menyukai pria yang berbudaya. Wang Guanglong mengangguk tanpa sadar. Kau benar. Semakin kasar dia, semakin aku tak seharusnya marah. Itulah satu-satunya cara untuk menunjukkan kemurahan hatiku. Ya. Itu maksudku. Jelas siapa di antara kalian yang lebih baik. Mungkin dia sudah jatuh cinta padamu. Saya mengerti. Karena itu, kau harus serius memancing sekarang. Kalau ada kesempatan, kau harus mengkritiknya. Anak muda seperti dia pasti akan terpancing. Ini akan lebih bermanfaat untukmu. Wang Guanglong menyalakan sebatang rokok sambil tersenyum. Ia penuh percaya diri. Aku tahu apa yang harus kulakukan, tapi jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku tidak hanya akan membiarkanmu berinvestasi di pabrik baru, tapi setelah selesai, aku akan meminjamkan wanita ini kepadamu untuk bersenang-senang. Haha, terima kasih, Saudara Wang. Bab 1378. Sungguh Ratu Drama. Setelah berbicara dengan Jiao, Wang Guanglong juga memainkan pancingnya. Meskipun merayu licuhan sangat penting, dia masih harus memancing. Lagi pula, ikan yang ditangkap jauh lebih enak daripada yang dibeli di toko.
Selain itu, ia juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memamerkan keahliannya. Suara mendesing. Lin Yi menarik pancingnya dan seekor ikan lainnya tertangkap. Kali ini, beratnya tidak besar, hanya sekitar 5 pon, sesuai dengan harapan Lin Yi. Melihat ikan yang ditangkap Lin Yi, orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan ekspresi jelek. Dia terlalu beruntung karena dapat menangkap ikan bagus dengan joran pancing yang jelek. Lin Yi mengabaikan yang lain. Setelah menyingkirkan ikan itu, ia melempar kembali tali pancingnya. Dalam 20 menit berikutnya, ia berhasil menangkap lebih dari 10 ikan, tetapi hanya 4 yang ia simpan. Sisanya ia lepaskan. Adapun orang lain di sekelilingnya, mereka tidak tertular apapun. Bung, kamu pergi begitu saja. Melihat Lin Yi bangun, Wang Guanglong bertanya. Ada apa lagi? Mau aku tinggal dan memancing bersamamu? Tanya Lin Yi. Lagi pula, setelah memancing sekian lama, kamu masih belum dapat 1 ikan pun. Joran pancingmu yang harganya lebih dari 80.000 yuan itu agak kurang. Hehe, mungkin aku kurang beruntung hari ini, tapi ini bukan apa-apa. Ini hanya hiburan, kata Wang Guanglong. Keahlian memancing yang baik tidak berpengaruh apa-apa. Tergantung bagaimana Anda menjalani hidup. Lagi pula, ini masyarakat yang realistis. Anda tidak bisa hidup tanpa uang. Wang Guanglong sama sekali tidak marah. Nada suaranya tenang, lembut, dan halus. Ia bahkan berpura-pura tenang. Lin Yi tersenyum. Kepura-puraanmu sungguh menyegarkan dan halus. Di antara banyak orang yang kutemui sepanjang hidupku, kau dianggap salah satu yang paling berbakat. Sayang sekali kau seorang pria. Kalau tidak, aku pasti akan menganggapmu sebagai pelacur. Dengan itu, Lin Yi membawa ikan yang ditangkapnya dan memberi isyarat agar Li Chuhan dan Qiao Xin pergi bersama. Tampan, kami pergi dulu. Sampai jumpa kalau ada waktu. Sebelum pergi, Qiao Xin tak lupa menggoda Wang Guanglong, membuatnya semakin tenang. Saudara Wang, lihat wanita itu. Dia semakin antusias dengan kita, kata Jiahu. Saya punya firasat bahwa jika kita bekerja lebih keras, kita mungkin bisa mengalahkan kedua wanita ini bersama-sama. Apa kamu yakin? Dengan pengalaman saya selama bertahun-tahun, saya tidak mungkin salah. Sialan, aku sudah menahan ini sekian lama. Kalau aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku pasti akan marah besar. Jangan khawatir, semuanya terkendali. Ayo pergi. Mereka sudah pergi. Kita tidak usah memancing lagi. Ayo kita kembali dan urus urusan kita. Ayo pergi sekarang. Panggil Miao Guofeng dan yang lainnya. Suruh mereka segera ke sini, kata Lin Yi. Kita sekitar 20 km jauhnya, jadi mereka akan tiba sekitar setengah jam lagi. Sudah waktunya makan saat mereka tiba di sini. Saya akan menelepon mereka sekarang. Li Chuhan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Miao Guofeng dan yang lainnya. Kemudian, ia kembali ke restoran di desa nelayan bersama Lin Yi. Tak lama kemudian, Wang Guanglong dan yang lainnya pun masuk. Mereka tak mau melewatkan kesempatan pamer. Bos. Setelah memasuki restoran di desa nelayan, Lin Yi memanggil pemilik wanita yang berusia 40-an. Adik kecil, apa yang harus kita lakukan dengan ikan-ikan ini? Melihat penampilan Lin Yi, bos wanita itu sangat antusias. Aku ingin membuat ikan ini sendiri. Kamu bisa menerima pembayarannya seperti biasa, oke? Dengan baik. Bos wanita itu berada dalam posisi yang sulit. Adik kecil, dapur kami punya aturan. Biasanya, orang luar tidak diizinkan masuk. Permintaanmu agak sulit bagi kami. Lin Yi pernah membuka restoran sebelumnya, jadi dia tentu mengerti aturan ini. Aku akan memberimu 200 yuan. Ini bukan masalah uang. Yang penting, 500. Ayo, ayo, ayo. Adik kecil, ikut aku ke dapur. Dari posturmu saja aku sudah tahu kau seorang pengrajin. Kalau sudah waktunya, kau harus menunjukkan keahlianmu dan memperluas wawasanku. Tentu saja. Lin Yi membawa ikan itu ke dapur dan bersiap untuk memasak. Li Chuhan dan Qiao Xin sedang menunggu Miao Guofeng dan yang lainnya di luar. Kak Wang, anak itu masuk ke dapur. Ini kesempatan bagus, kata Jiahu. Maksudmu, kau ingin aku datang dan memulai percakapan? Kalau ada kesempatan, mengobrol boleh saja, tapi tugas utama kita adalah bertukar informasi kontak. Kalau tidak, setelah kita pergi dari sini, meskipun dia berniat, dia tidak akan bisa menghubungi kita. Usaha hari ini akan sia-sia. Kau benar. 1-11 pergilah sekarang. Guanglong Wang menggeledah tasnya dan menemukan kartu namanya. Ia merapikan pakaiannya dan berjalan mendekati mereka berdua. Saudari Li, lihat orang-orang tua mesum itu. Mereka terus melihat ke arahmu. Jelas sekali mereka belum menyerah,
kata Kiao Xin sambil tersenyum. Ini salahmu jika mereka tidak menyerah, kata Li Chuhan. Jika Anda tidak mengakuinya berulang kali, mereka pasti sudah menyerah sejak lama. Lagi pula aku tidak ada kegiatan apapun, jadi aku hanya menggoda mereka, kata Kiao Xin. Jika mereka akhirnya membayar meja kami nanti, kami benar-benar akan merampok mereka sampai babak belur. Aku tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Hei, saudari Li, lihat, si gendut itu ada di sini. Kiao Xin menarik lengan Li Chuhan dan berkata dengan penuh semangat. Baiklah. Aku melewatkan bagian di mana itu masalahku, kata Li Chuhan acuh tak acuh, wajahnya penuh dengan rasa jijik. Para wanita, kita sudah bertemu beberapa kali. Aku merasa ini takdir. Maukah kalian saling mengenal? Ini kartu namaku. Kiao Xin tersenyum dan mengambil kartu nama Wang Guanglong. Oh, jadi kamu bos besarnya. Kamu benar-benar hebat. Hehe, bukan apa-apa. Wang Guanglong terkekeh. Sebenarnya, uangnya tidak banyak. Saya hanya punya aset puluhan juta. Tidak ada yang istimewa. Bahkan setelah mendengar dia memiliki puluhan juta, Li Chuhan dan Kiao Xin tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, aset Lin Yi bernilai ratusan miliar, dan mereka benar-benar tidak peduli dengan puluhan juta miliknya. Namun, semua orang di restoran itu menatap Wang Guanglong serempak. Mereka benar-benar bertemu seorang jutawan di tempat kecil seperti Kabupaten Kanglai. Langka sekali. Lihat pria itu. Kurasa dia tertarik pada wanita bergaun hijau itu. Makanya dia datang untuk merayunya. Tapi sepertinya dia punya pacar. Lagi pula, dia lumayan tampan. Apa gunanya tampan? Kita sekarang hidup di masyarakat yang realistis. Orang kaya itu raja. Lagi pula, lihat cara mereka bicara dan tertawa. Itu artinya kedua wanita itu tidak menolaknya. Aku yakin tak lama lagi kedua wanita itu akan ditaklukkan oleh si gendut itu. Sepertinya ketampanan bukan lagi faktor terpenting. Seseorang harus kaya. Dari kelihatannya, akan ada pertunjukan bagus yang bisa ditonton nanti. Di sisi lain, Kiao Xin menatap Wang Guanglong. Ya ampun, dia benar-benar bernilai puluhan juta. Aku belum pernah melihat uang sebanyak itu, bahkan dalam mimpiku. Li Chuhan tak berdaya menutupi dahinya. Bab 1379. Postur gila. Sebenarnya, puluhan juta itu tidak banyak, kata Wang Guanglong sambil tersenyum. Saya sekarang sedang merencanakan lokasi dan membuka cabang pabrik kedua. Saya siap bergabung dengan jajaran miliarder dalam 5 tahun ke depan. Meskipun dia mengatakan ini, aset Wang Guanglong sebenarnya hanya beberapa juta yuan. Dia mengatakan bahwa dia memiliki kekayaan bersih puluhan juta hanya untuk menarik perhatian Li Chuhan. Wah, luar biasa. Saya sangat mengagumi orang-orang sukses seperti Anda. Itu lumayan. Wang Guanglong sedikit malu dengan Kiao Xin. Dia bahkan belum mulai merayunya, tapi Kiao Xin sudah terpancing. Ini kejutan yang menyenangkan. Aku ada urusan lain, jadi aku tidak akan bicara dengan kalian untuk saat ini. Kalau kalian ingin menghasilkan uang atau mengubah gaya hidup kalian, kalian bisa menghubungiku kapan saja. Aku tidak akan pelit mengajari kalian. Baiklah, itu kesepakatan. Ya, aku akan menepati janjiku. Setelah menjawab dengan sok, Wang Guanglong berbalik dan pergi. Dia merasa tindakannya sempurna. Dia tidak melanjutkan berbicara dengan mereka. Dengan begitu, dia akan terlihat lebih menarik. Sekarang, mereka akan berinisiatif menghubungi saya. Dengan begitu, kita akan diuntungkan. Cek. Saudari Li, kurasa makanannya sudah siap, kata Kiao Xin. Untuk menarik perhatianmu, si gendut itu pasti akan datang untuk membayar tagihannya nanti. Bukannya Lin Yi tidak mampu membelinya. Kalau saudara Lin yang bayar, bukankah dia juga akan menghabiskan uangnya sendiri, tanya Kiao Xin. Sekarang ada orang bodoh yang membayar tagihan, bukankah dia akan menghemat uang? Aku tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Kring. Tepat saat Li Chuhan selesai berbicara, telepon di sakunya berdering. Direktur Miao dan yang lainnya sudah tiba. Ikuti saya untuk menyambut mereka. Cepat. Ayo pergi sekarang. Aku masih berharap bisa naik jabatan dan naik gaji nanti. Mereka berdua pergi bersama dan keluar untuk menyambut Miao Guofeng dan yang lainnya. Kemudian, mereka kembali ke restoran. Saya tidak menyangka ada tempat seindah ini di dekat sini, kata Miao Guofeng sambil tersenyum. Itu belum semuanya, kata Kiao Xin. Saudara Lin baru saja menangkap beberapa ikan di waduk dan sedang memasaknya di dapur. Akan segera disajikan. Haha, kalau begitu kita tidak akan berdiri di upacara. Di sisi lain, Wang Guanglong dan Jiahu sesekali melirik Li Chuhan. Wang Guanglong bergumam. Siapa orang-orang tua ini?
Sepertinya mereka cukup dekat. Mereka mungkin tetua di keluarga wanita ini. Mereka baru saja datang untuk makan malam. Jiahu memutar matanya dan menyalakan sebatang rokok. Saudara Wang, saya rasa ini kesempatan bagus. Kita harus memanfaatkannya. Apa maksudmu? Coba pikirkan. Orang-orang tua ini pasti kerabat wanita itu. Mereka pasti berharap anak-anak mereka akan kaya di masa depan. Nanti, cari kesempatan untuk bicara lebih banyak dan pamerkan kekayaanmu di depan para tetua keluarganya. Dengan begitu, mereka akan otomatis membandingkan perbedaan antara dirimu dan pria lemah di dalam sana. Ketika mereka kembali, mereka akan mengobarkan api permusuhan. Ini akan memudahkan untuk menjatuhkannya. Mata Wang Guanglong berbinar. Ia merasa apa yang dikatakan Jiahu masuk akal. Kamu jenius banget, bisa mikirin hal ini. Jiahu tertawa. Tidak apa-apa. Setelah melakukan hal seperti ini berkali-kali, kamu akan mendapatkan pengalaman secara alami. Selama saudara Wang melakukan apa yang kukatakan, kita akan menang. Setengah jam kemudian, hidangan Lin Yi disajikan oleh pelayan. Selain itu, ada juga lauk pauk lainnya. Total ada 12 hidangan, yang menjadikan hidangan ini sangat mewah. Oh, Direktur Lin sendiri yang memasaknya. Kita akan dimanjakan hari ini. Direktur Union Medical College, Marenbo, tersenyum dan berkata, kamu sudah sangat membantuku dan belum sempat mengungkapkan rasa terima kasihmu. Anggap saja makanan ini sebagai ucapan terima kasih. Lin Yi tersenyum. Kita minum-minum lagi nanti. Kita harus bersenang-senang. Direktur Lin memasak sendiri untuk kami. Ini kesempatan langka. Kita harus minum lebih banyak untuk bahagia. Seperti kata pepatah, beri aku 1 inci, ku beri kau 1 yard. Mengingat status Lin Yi di Tiongkok, ucapannya yang begitu sopan membuat keempat direktur rumah sakit bersemangat, dan suasana di meja makan pun terasa harmonis. Namun, pada saat ini, Wang Guanglong dan Jiahu berjalan mendekati Lin Yi. Kak, menurutku ikanmu lumayan enak, kamu membuatnya sendiri. Kenapa? Kamu butuh sesuatu. Bukan masalah besar. Menurutku ikan-ikan ini sangat enak. Bagaimana kalau begini? Aku akan bayar masakanmu. Bisakah kamu membantuku memasak? Keempat direktur itu menatap Wang Guanglong secara bersamaan, mengamatinya dengan pandangan aneh. Mereka benar-benar meminta Lin Yi memasak untuk mereka. Mereka pikir mereka siapa? Apakah aku terlihat seperti seseorang yang tidak punya kegiatan lain untuk dilakukan? Aku tahu waktumu berharga, tapi aku juga bilang akan membayar hasil karyamu, kata Wang Guanglong tanpa tergesa-gesa. Aku akan bayar bahan-bahannya. Kamu tinggal masak saja. Aku kasih 1.000 yuan per porsi, dan kamu bisa bantu aku menyiapkan 4 ikan. Setelah itu, Wang Guanglong mengeluarkan setumpuk uang $100 dari tasnya. Ia tidak tahu berapa jumlahnya, tetapi setidaknya 5.000 yuan. Kak, aku tidak menghitung jumlah pastinya, tapi pasti lebih dari 4.000 yuan. Kamu tidak perlu menghitung kembaliannya. Anggap saja itu uang hasil jerih payahmu. Astaga! Melihat uang kertas 100 yuan di tangan Guanglong Wang, yang lain melengkungkan bibir mereka dan mata mereka dipenuhi rasa iri. Seperti yang diharapkan dari seorang taipan dengan kekayaan bersih puluhan juta. Dia benar-benar menghabiskan begitu banyak uang untuk meminta orang lain memasak untuknya. Dunia orang kaya benar-benar di luar bayangan orang biasa. Kurasa dia punya motif untuk melakukan ini. Dia ingin memamerkan kekayaannya dan berhubungan dengan wanita itu. Rasanya dia hampir mencapai tujuannya. Di daerah sekecil ini, uang sebanyak ini setara dengan 3 bulan gaji. Enak juga jadi orang kaya. Nggak masalah kalau dia jelek. Lempar saja uang ke dia sampai dia jatuh. Kasihan banget orang itu. Dia dipermalukan di depan keluarga, teman, dan pacarnya. Cek, cek, cek. Kalau aku jadi dia, aku pasti nggak akan sanggup. Saat semua orang membicarakan ini, Lin Yi melirik Wang Guanglong. Dengan sedikit uang tunai di sakumu, lebih baik kau simpan untuk perjalanan pulang. Jangan tunda makanku. Pergilah sejauh mungkin. Wang Guanglong dan Jiahu saling berpandangan. Keduanya tidak marah karena jawaban Lin Yi sesuai dengan harapan mereka. Kalau dia sudah mengucapkan kata-kata itu dan orang lain tetap tidak bereaksi, maka dia tidak layak disebut laki-laki. Saudara Wang, saatnya kita beraksi. Teruslah berjuang dan kita pasti akan berhasil, kata Jiahu. Wang Guanglong mengangguk dan menggeledah tasnya. Ia mengeluarkan 10.000 yuan dan terus melemparkannya ke Lin Yi, mencoba membuatnya tunduk. Saat itu, Wang Guanglong melihat 2 pria parubaya berjalan masuk dari luar. Ekspresinya berubah. Ada apa? Kenapa Sekretaris Zhao ada di sini? Bab 1380. Ini adalah Presiden Lin dari grup Lingyun. Saudara Wang,
apa yang kamu bicarakan? Sekretaris Zhao ada di sini. Wang Guanglong mengenali dua orang yang masuk melalui pintu, dan ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Yang berjalan di depan adalah kepala Kabupaten Kanglai, Zhao Wenmo. Yang di sampingnya adalah sopirnya. Saya melihatnya beberapa kali ketika saya pergi ke kabupaten untuk sebuah rapat. Dia orang yang sangat berpengaruh. Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini hari ini. Kebetulan sekali. Bagaimana kalau kita ke atas dan menyapa? Orang penting seperti ini ada di sini, jadi tentu saja kita harus memberi salam padanya, kata Guanglong Wang. Tapi kita tidak boleh cemas. Kita harus mencari kesempatan yang tepat untuk menyeberang. Kita tidak boleh terlalu kaku. Saudara Wang benar. Jiahu tersenyum dan berkata, saya merasa Tuhan pun membantu Saudara Wang. Jika wanita itu dan keluarganya tahu bahwa Anda mengenal kepala daerah Kanglai, kesan mereka terhadap Anda akan meroket. Setelah itu, masalah ini akan selesai. Aku juga berpikir begitu, kata Guanglong sambil tersenyum. Saat mereka berdua tengah berbincang, Jiao terkejut melihat Zhao Wenmo berjalan ke arahnya. Saudara Wang, ada apa? Kenapa dia datang? Apa dia mengenali Anda? Saya rasa Anda dianggap pengusaha terkenal di Kabupaten Kanglai. Wang Guanglong terdiam beberapa detik dan merasa apa yang dikatakan Jiahu masuk akal. Bukan hanya bisnisnya yang membaik, tetapi ia juga ingin membuka cabang pabrik. Rasanya wajar baginya untuk bertemu dengan tuan di sini dan datang untuk menyapanya. Namun, Wang Guanglong masih sedikit ragu. Ia melihat sekeliling. Ia menyadari bahwa orang-orang yang datang ke sini untuk makan hanyalah orang biasa. Tak seorang pun yang bisa menandinginya. Seolah-olah tidak ada orang lain yang layak menerima perawatannya selain dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Wang Guanglong merasa sangat percaya diri. Ia menegakkan punggungnya dan berjalan menuju Zhao Wenmo sambil tersenyum. Sekretaris Zhao, sungguh kebetulan, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Sekretaris Zhao. Awalnya, orang-orang yang makan di restoran tidak terlalu memperhatikan Zhao Wenmo. Mereka hanya menganggapnya sebagai pengunjung lain yang datang untuk bertamasya. Namun, mereka tidak menyangka pria berbudi luhur ini memiliki identitas seperti itu. Si gendut itu sungguh tidak sederhana. Dia bukan hanya bernilai puluhan juta, tapi dia juga kenal kepala daerah. Aneh kalau dia tidak jadi kaya raya di masa depan. Wanita itu hampir tergoda. Sekarang setelah dia melihat koneksinya, kurasa dia semakin terguncang. Aduh, surga benar-benar tidak memberi kesempatan pada orang miskin. Aku sungguh kasihan pada orang itu. Dia terlalu menyedihkan. Di sisi lain, Zhao Wenmo menatap Wang Guanglong dan mengamatinya selama beberapa detik. Dan kamu siapa? Hah! Semua orang yang hadir tercengang. Dia sebenarnya tidak tahu si gendut itu. Wang Guanglong dan Jiahu juga tercengang. Dia dianggap cukup terkenal di Kabupaten Kanglai. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya? Sekretaris Zhao, saya Wang Guanglong, manajer umum pabrik makanan Changlong. Saya bertemu Anda saat saya pergi ke kabupaten untuk rapat. Oh, aku ingat sekarang. Senyum Wang Guanglong sedikit canggung. Ini jelas kata-kata sopan dari birokrasi. Jelas sekali pria ini tidak mengenalnya. Sekretaris Zhao, ini takdir kita bertemu di sini. Beri aku kesempatan untuk memesankan makanan untukmu, kata Wang Guanglong tanpa malu-malu. Itu tidak akan berhasil. Aku punya hal lain yang harus dilakukan. Lupakan saja makan malamnya. Setelah itu, Zhao Wenmo berjalan melewati Wang Guanglong dan tiba di meja Lin Yi. Ia berkata kepada Yao Guofeng dan yang lainnya. Direktur Miao, Direktur Ma, kalian di sana. Melihat kejadian itu semua yang hadir semakin terkejut. Tidak seorang pun menyangka bahwa kepala daerah Kanglai akan pergi mencari orang-orang itu. Bahkan, ia bahkan menyebut mereka kepala sekolah. Siapakah identitas orang-orang tua itu? Apakah Anda sekretaris Zhao dari Kabupaten Kanglai? Miao Guofeng menyelidikinya. Ya. Itu aku, kata Zhao Wenmo. Saya baru saja pergi ke Kabupaten Dongsan. Orang-orangmu bilang kamu ada di sini, jadi saya datang. Miao Guofeng masih memiliki kesan tentang orang ini. Hal ini karena dia telah meneleponnya kemarin siang dan ingin mengundang tim medis ke daerah mereka untuk melakukan perjalanan ke pedesaan. Miao Guofeng jelas-jelas menolaknya di telepon, tapi dia tidak menyerah. Pria ini benar-benar gigih. Jika waktu memungkinkan, kami tidak keberatan pergi ke sana untuk melihat-lihat. Namun, situasi di Kabupaten Dongsan memang cukup rumit. Setelah masalah di sini selesai, kami akan kembali ke Zonghai. Kami benar-benar tidak punya waktu untuk mengunjungi Kabupaten Kanglai. Zhao Wenmo tersenyum.
Saya juga tahu situasi di Kabupaten Dongsan, jadi persyaratan saya tidak terlalu tinggi, hanya 2 hari, kami tidak akan membayar sepeser pun lebih murah dari mereka, kami juga akan memastikan Anda menikmati waktu yang lebih baik daripada di Kabupaten Dongsan. Ini bukan tentang uang, ini tentang... Baiklah, kita tidak usah membicarakannya sekarang. Lin Yi menyela Miao Guofeng dan memandang Zhao Wenmo. Kita benar-benar tidak punya waktu untuk pergi ke Kabupaten Kanglai. Kita bicarakan nanti saja. Silakan kembali. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu kepada sekretaris Zhao, kata Wang Guanglong. Kamu. Zhao Wenmo bertanya ragu-ragu, ekspresinya tidak terlalu bagus. Dia merasa bahwa orang ini adalah seekor rubah yang menggeram pada seekor harimau. Dia adalah Presiden Lingyun Group, kawasan industri chip di Dongsan. Kabupaten ini dipimpin oleh Lingyun Group. Petik 2. Presiden Grup Lingyun. Berkat mesin fotolitografi, Lingyun Group telah menjadi perusahaan tingkat nasional di Huaxia. Reputasinya di kalangan masyarakat bahkan dapat dibandingkan dengan Huawei. Karena banyaknya video pendek yang beredar, bahkan orang awam pun tahu nama Lingyun Group. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa presiden mereka sebenarnya masih sangat muda. Selain itu, dia juga sekretaris jenderal Asosiasi Medis Huaxia. Sekarang kau tahu siapa dia, kan? Miao Guofeng mendengus. Setelah mengetahui identitas asli Lin Yi, semua orang yang hadir merasa kepala mereka berdengung. Tidak seorang pun menduga pria ini memiliki identitas seperti itu. Hal ini terutama berlaku bagi Wang Guanglong, yang berdiri terpaku di tanah dengan linglung. Pada levelnya, dia pasti bernilai ratusan miliar. Dia benar-benar berpura-pura kaya di depannya. Itu Presiden Lin. Zhao Wenmo bergegas maju dan memegang tangan Lin Yi erat-erat. Selamat datang di Kabupaten Kanglai, maaf tidak sempat menyambut Anda. Tidak perlu sungkan-sungkan. Lin Yi mengangguk. Aku sudah mengundang mereka. Mereka tidak punya waktu untuk pergi ke Kabupaten Kanglai, jadi tolong jangan keras kepala soal ini. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan mendengarkan Presiden Lin. Melihat sikap Zhao Wenmo terhadap Lin Yi, semua orang yang hadir melengkungkan bibir mereka. Pemuda ini sungguh mengesankan. Dia benar-benar bisa membuat Zhao Wenmo berbicara kepadanya dengan sikap yang begitu rendah hati. Kalau begitu, sudah. Kalian bisa kembali dulu. Setelah itu, Lin Yi menatap Wang Guanglong. Ayo kita lanjutkan bicara tentang apa yang baru saja terjadi. Bukankah kamu ingin aku memasak untukmu? Menurutmu, berapa porsi yang pantas? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.